Kita semua pasti ingin bersih. Lingkungan yang bersih bukan hanya enak dilihat, tetapi baik juga untuk kesehatan kita. Tahu nggak kalau di sekitar kita sebenarnya masih ada sampah-sampah yang sekilas tidak terlihat seperti sampah, tetapi sebenarnya menyimpan unsur yang berbahaya baik bagi kesehatan kita maupun bagi lingkungan? Benda-benda elektronik yang sudah tidak terpakai seperti lampu TL, kipas angin, televisi, kulkas, hair dryer, komputer, radio, dan handphone bisa menjadi sampah yang berbahaya saat sudah tidak terpakai dan dibiarkan menumpuk. Sampah-sampah elektronik semacam ini disebut sebagai limbah elektronik atau electronic waste, yang disingkat e-waste. Kondisi saat ini, e-waste masih belum bisa dikelola dengan baik. Padahal, e-waste tidak bisa terurai secara alamiah dan harus ada penanganan secara khusus untuk pemusnahannya. Kandungan logam-logam berat yang terdapat dalam e-waste masuk dalam kategori B3, bahan berbahaya dan beracun, dan berdampak luas ketika telah berkontaminasi dengan air, tanah, dan udara. Contoh e-waste adalah handphone. Handphone terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing mengandung unsur berbahaya yang harus ditangani secara khusus. Sekrup dan konektornya mengandung unsur logam berat. Semua unsur-unsur ini tergolong berbahaya bagi lingkungan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Timah terbukti bisa mempengaruhi kecerdasan kognitif dan mengakibatkan hiperaktivitas. Merkuri bisa mempengaruhi kemampuan ingatan dan melemahkan otot, baik bagi manusia maupun hewan. Kadmium bisa berdampak buruk bagi paru-paru dan bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Logam berat bisa mencemari air tanah sehingga menjadi tidak layak dikonsumsi. Di era digital, kebutuhan elektronik semakin meningkat, baik untuk sarana hiburan, pekerjaan, bahkan pendidikan. Meningkatnya kebutuhan barang elektronik seperti ponsel seluler, laptop, dan konsol permainan mengakibatkan naiknya jumlah limbah elektronik. Hal tersebut masih menjadi masalah karena belum dikelola dengan tepat. Padahal limbah ini tergolong dalam limbah berbahaya dan beracun atau B3 dan dibutuhkan perlakuan khusus. Zat berbahaya pada limbah elektronik dapat memicu kanker serta dampak buruk lain pada ekosistem global. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan mencatat pada tahun 2015 ada 45 juta limbah ponsel seluler, namun hanya 30% limbah elektronik yang terkumpul tiap tahunnya. Terdapat 3 cara pengelolaan limbah B3 berdasarkan pasal 100 Peraturan Pemerintah tentang limbah B3, yaitu melalui termal, stabilisasi, dan solidifikasi, atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Daripada limbah elektronik dibiarkan atau bingung ingin dibuang kemana, Anda bisa mengumpulkan limbah elektronik ke kantor Dinas Lingkungan Hidup atau komunitas peduli sampah elektronik.